Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel bersama saya Meta Anissa Rahim di sini. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita mau belajar nih tentang salah satu teks yang kita pelajari dalam bahasa Inggris, yaitu review text. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, morning class, how are you this morning? Semoga teman-teman dan adik-adik yang lagi belajar bahasa Inggris nih dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung aja kita akan belajar tentang pengertian dari review text, generic structure dari review text, language feature, dan juga contoh dari review text. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama pengertian dari review text. Oke, jadi review text adalah sebuah teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk mereview dan meninjau sebuah karya. Nah, karya ini bisa berupa buku, film, lagu, dan lain-lain sebagainya. Nah, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui dan menginformasikan kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki oleh sebuah karya tersebut. Nah, selanjutnya tujuan komunikatifnya adalah to criticize an artwork, even for a public place, atau untuk melakukan sebuah kritikan terhadap sebuah karya seni atau peristiwa untuk khalayak umum. Nah, selanjutnya generic structure dari review text. Yang pertama adalah introductions, yang kedua evaluations, yang ketiga adalah interpretations, yang keempat adalah summary. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, introduction mencakup preview atau gambaran umum dari sebuah karya yang akan kita bahas dalam sebuah review text. Itu bisa berupa nama dari karya tersebut atau kegunaan dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah evaluations. Nah, biasanya mengenai bagian-bagiannya, keunikan dan kualitasnya. Di dalam evaluations ini harus berdasarkan fakta dan tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretation. Nah, pada interpretation, penulis bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut berdasarkan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, summary. Pada summary, penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap karya yang sedang direview. Contohnya, seorang penulis menyarankan sebuah buku untuk dibeli atau tidak, atau jika penulis mereview sebuah film atau lagu, apakah film atau lagu tersebut berguna untuk ditonton atau didengar. Oke, selanjutnya language feature. Yang pertama menggunakan simple present tense, selanjutnya menggunakan adjektif atau kata sifat seperti bad, good, valuable, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan long and complete clause. Yang keempat menggunakan metafora. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang contoh dari review text. Oke, jadi ini itu tentang Harry Potter and the Half-Blood Prince movie review. Nah, kita lihat dulu dari introduction. All and each Harry Potter series, both movie and book, hold a particular part in my heart. And by that means, I love it all. No, I won't talk about the whole series. I could end up with one new book if I did. So, only for specific the 6 series of Harry Potter movie, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Oke, jadi di sini penulis menggambarkan bahwa dia ingin mereview sebuah film dari Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluation. My slightly unsatisfying for those who read the book. It's a dark time of Harry. It's like a cup of hot cocoa on your cold morning, but your cat break the cup. Nah, di sini penulis menyampaikan sedikit kekecewaan bagi yang udah baca bukunya. Dan pada series kali ini merupakan hari keterpurukan buat Harry. Nah, ini diibaratkan seperti kamu lagi minum hot cocoa atau coklat panas nih di pagi yang dingin, tapi cangkirnya dijatuhin sama kucing. Nah, selanjutnya
interpretation. Harry Potter books have been a hit and been more potent since the Warner Bros. Decided to bring it to life through a movie. One or two changes from the text in the film is undeniable. We all know Harry has to feel one more loss of the last movie because Bellatrix killed his godfather, Sirius Black, after they thought about life together in an unreleased village far from anywhere. Sure, it's like a thunderstrike on the midday of Harry. As we always want for Harry happiness, many have hoped that everything he's been through will beat on the Half-Blood Prince. At the first hour of this movie, we can see Harry doing for his potion class even beat Hermione, thanks to the book previously owned by the Half-Blood Prince he found at the bottom of the cupboard. But another theory, the pressing feel once again must we see on this movie as Dumbledore fall from the attic after being Avada Kedavra by his trusted man, Severus Snape, aka the Half-Blood Prince. Not many things from the book were adapted. Instead, it's almost entirely different. After the movie was released, you can hear some voice a disappointment roaring from some of the fans, including me. Summary. Nevertheless, this is still an excellent movie to watch and, of course, worth your time. 7 stars out of 10 for the Half-Blood Prince. Worry not because every question and every scene missed in this movie will be soon explained on Daily Hellos. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Thank you for watching and see you for the next video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. And see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.